Hey everyone, welcome to Jakarta Church Online. Hari ini aku mau encourage kita semua untuk mempersiapkan hati kita agar kita bisa menyembah dan memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan jangan lupa untuk share this video kepada teman-teman dan keluarga agar mereka bisa diberkati. Alright JC fam, enjoy the service. Hai JC Fam dan semua teman-teman dan keluarga di online service. We are so happy that kita bisa ada sama-sama lagi pada hari ini. Ya, minggu ketiga di bulan Juli. Apapun yang kita alami, kita percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Untuk itu sangat bagus sekali bagi kita untuk beribadah pada hari Minggu ini dengan sungguh-sungguh. Kita ikut memuji menyembah Tuhan karena kita tahu Tuhan kita jauh lebih luar biasa dari setiap masalah kita. Amin. Dan firman Tuhan juga hari ini ya. Hari ini kita bicara angka 7, Lev. Angka 7 katanya adalah angka yang baik. Bahkan di Alkitab itu angka sempurna. Tapi kita mau bahas adalah 7 kali orang benar jatuh tapi dia akan bangkit kembali. Amin. Nah, pas kan buat kita yang lagi alami kegagalan dalam hidup, dengarkan, simak baik-baik, kita percaya pasti ada mujizat terjadi. Amin. Oke, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah dan kami percaya kami mau fokus dengan Tuhan, maka di situ akan ada jalan keluar, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan, ada berkat yang kami terima sepanjang ibadah ini. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi Jumat Jakarta Church. Saat ini saya mau ajak kita semua, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mengagungkan namanya. Datang dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk
Wow, senang kembali lagi bisa ada di JC Online. Kita percaya bahwa setiap saat hadirat Tuhan ada dan memperlengkapi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan setiap hari. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus memenuhi kehidupan kami, memperlengkapi kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan. Nah, minggu lalu Pastor Ed menyampaikan firman Tuhan dengan tema 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Artinya sekalipun kita pernah gagal, sekalipun kita pernah mengalami kekecewaan di dalam kehidupan, sekalipun kita jatuh bangun, tapi kita harus terus lagi kembali lagi bangkit. Waktu minggu lalu juga Pastor Ed sampaikan juga bahwa kalau kita ke sekolah, kita suka dapat grade A, B, C, D, bukan E tapi langsung ke F. F itu bicara mengenai fail. Nah mungkin hari ini saudara berkata bahwa Pastor Ed, saya nggak lagi sekolah, saya nggak lagi menerima report card seperti anak saya dengan nilai F. Tapi mungkin saudara nggak menerima nilai F, tetapi sebenarnya yang saudara terima adalah F dalam kehidupan yang saudara harus jalankan hari lepas hari. Yaitu fail di dalam beberapa hal. Mungkin fail di dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam karir, fail di dalam kesehatan. Yaitu gagal dalam banyak hal. Nah kita membahas minggu lalu dari kisah dari Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1-5. Di mana kelihatannya Rasul Paulus pada saat itu mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Tapi kita bisa melihat bahwa kegagalan yang dipikirkan oleh banyak orang tentang Rasul Paulus, Tuhan bisa ubahkan kegagalan menjadi sebuah keberhasilan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Minggu lalu 2 hal yang kita bisa pelajari bersama-sama bahwa ada 4 pelajaran yang istimewa. Di mana minggu lalu 2 hal dan hari ini Pastor akan melanjutkan 2 hal lagi. Jadi 4 pelajaran itu apa? Mengulang sebentar mengenai apa yang kita dapatkan minggu lalu. Yang pertama adalah kegagalan bukan akhir dari segalanya. Lihat firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Atau dikatakan our visit to you was not a failure. Kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena bagi banyak orang keberadaan Rasul Paulus pada saat itu merupakan sebuah kegagalan. Jadi apa yang dilihat orang, apa yang mereka bisa coba cermati, ternyata mereka berpikir bahwa Rasul Paulus mengalami kegagalan. Padahal sebenarnya bukan. Dan memang kalau kita bisa melihat bahwa apa yang Rasul Paulus alami, mungkin orang berkata, waduh, kalau udah seperti apa yang dialami berarti kita sudah hidup dalam kegagalan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Sekali lagi 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Nah di dalam kebenaran firman di Ibrani 11, kalau kita pelajari, kita berpikir bahwa ini adalah satu kitab bicara mengenai iman. Tapi kalau kita telusuri lagi satu persatu, ternyata ini bicara banyak mengenai kegagalan tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Di mana kita bisa lihat bahwa Abraham sempat berbohong dan tidak mengakui Sarah adalah istrinya. Kita belajar bahwa di mana Yakub bersama dengan ibunya Ribka, mereka coba mengatur strategi untuk membohongi, yaitu ayahnya membohongi suami daripada Ribka, supaya hak kesulungan yang harusnya diterima Esau bisa diterima kepada Yakub, karena Ribka lebih sayang kepada Yakub dibandingkan kepada Esau. Kita lihat lagi bagaimana Musa pada saat waktu itu membunuh seseorang karena kehilangan kesabarannya. Tapi kita bisa melihat Tuhan bisa merubah. Di mana kita juga bisa melihat Yesus punya 12 murid, tapi ada 2 murid yang luar biasa. Satu namanya Yudas, satu namanya Petrus. Petrus bahkan berkata demikian bahwa aku tidak akan pernah menyangkalmu, Yesus. Tapi kita bisa melihat pada akhirnya Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, tidak mengakui. Tapi Petrus bisa dipulihkan karena dia menyadari, dia bertobat dan Tuhan bisa pakai luar biasa. Tapi yang namanya Yudas, waktu dia mengkhianati Yesus dan waktu dia sadar dia mengkhianati Yesus, dia sedih tapi gak bertobat.
Bahkan kita bisa melihat di bukunya John Maxwell berkata demikian, failing doesn't mean I'm a failure, it just mean I have not yet succeeded. Kegagalan bukan berarti bahwa Anda dikategorikan menjadi orang yang gagal. Tapi melainkan ya Anda belum saja sukses. It doesn't mean I have accomplished nothing, it just means I have learned something. Bukannya berarti saudara belum mencapai sesuatu dalam hidup Anda. Tapi saudara belajar sesuatu dari kegagalan tersebut. Dikatakan juga it doesn't mean I have been a fool, it just means I've had the courage to take a risk. Bukannya berarti Anda orang yang bodoh karena gagal. Tapi Anda punya keberanian untuk bisa mengambil risiko. Karena daripada itu remember, ingat poin yang pertama. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Bukan it's a good news for all of us. Jadi kalau hari ini Anda gagal secara keuangan, Anda gagal dalam karir, Anda gagal dalam banyak hal dalam kehidupan saudara, jangan pernah menyerah. Yang kedua yang kita pelajari minggu lalu adalah kegagalan bisa menjadi jalan menuju kepada kesuksesan. Wow, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat keempat dikatakan sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kita bisa melihat di sini bahwa kegagalan Tuhan bisa pakai untuk bisa menjadi jalan menuju kepada keberhasilan. Saudara, gagal bukanlah sesuatu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. The only thing that is final is quitting. Yang menjadi masalah adalah pada saat Anda menyerah. Waktu Anda sedang ada dalam kegagalan. Some of the people we consider successful experience failure. Kita akan melihat orang-orang yang sukses, ternyata mereka mengalami kegagalan sebelum mereka menjadi orang-orang yang sukses. Contoh, saudara, Walt Disney. Pada saat waktu itu dia dipecat waktu dia bekerja di salah satu perusahaan surat kabar di Amerika. Karena dia anggap dia tidak punya imajinasi yang baik. Tapi akhirnya dia bisa create Walt Disney. Oprah Winfrey pada saat waktu itu menjadi pembawa acara atau membawa berita atau anchor. Tapi pada saat itu dia juga dipecat pada saat waktu itu. Karena dia anggap dia tidak fit untuk television. Tapi kita tahu saat ini. Steve Jobs pada saat waktu dia usia 30 tahun. Dia sempat mengalami depresi, dia sempat mengalami seperti kekecewaan karena dia bahkan dipecat dari company yang dia bangun. Tapi akhirnya dia bisa bangkit kembali. Dan banyak hal lagi, saudara. Elvis Presley pada awalnya, waktu dia melakukan performance yang pertama di Grand Ole Opry. Dan kemudian manajernya berkata, you ain't going anywhere, son. Kamu gak akan pernah bisa sukses, kamu gak akan pernah bisa berhasil. Udah deh, kamu kerja aja kembali jadi supir truk. Buktinya. Nah, saudara terkasih, banyak kali contoh yang saya bisa sampaikan. Karena daripada itu, kegagalan, kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk menjadi jalan menuju kepada kesuksesan. Karena itu dua hal yang kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini, Pastor akan melanjutkan lagi, dua hal lagi. Bagaimana firman Tuhan berkata bahwa 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bisa bangkit kembali. Tapi bagaimana saudara dan saya kita bisa bangkit kembali pada saat waktu kita jatuh. Yang ketiga, catat baik-baik. Kegagalan pasti terjadi bila kita selalu berupaya untuk menyenangkan semua orang. Sekali lagi, kegagalan pasti akan terjadi bila mana saudara dan saya selalu berupaya untuk menyenangkan semua orang. Puji Tuhan kalau kita lihat yang namanya Rasul Paulus. Dia gak terjebak dengan penyakit yang selalu mau menyenangkan semua orang. Karena kalau kita hidup selalu mau menyenangkan semua orang, kita gak akan pernah bisa berhasil di dalam kehidupan. 1 Tesalonika 2 ayat 4b dikatakan, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia,
melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. We are not trying to please man, but trying to please God. Kita bukan hidup untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Herbert B. Schwab, dia menjadi pemenang salah satu Pulitzer Prize for Reporting. Dan akhirnya dia menjadi editor di majalah New York World. Dia menulis begini, saya tidak pernah bisa memberikan rahasia atau formula untuk menjadi orang sukses. Tapi saya bisa kasih formula atau rahasia untuk menjadi orang yang gagal. Apa rahasianya? Yaitu cobalah untuk menyenangkan semua orang. I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failures, which is try to please everybody. Jadi kalau saudara mau gagal, saudara coba untuk menyenangkan banyak orang. If you spend your life trying to please people, you will never succeed. Kalau saudara coba hidup mau menyenangkan banyak orang dan semua orang, saudara nggak akan pernah sukses. Abraham Lincoln pernah berkata demikian. Anda bisa membohongi banyak orang atau beberapa orang. Tapi Anda tidak akan pernah bisa berhasil menyenangkan semua orang atau beberapa orang. Kenapa? Orang itu bisa berubah-ubah. Saya ingat anak saya yang pertama, Rachel, yang saat ini sebenarnya udah tahun ini dia akan lulus, graduate S1-nya. Waktu kecil dia berubah-ubah cita-citanya. Satu waktu kita beli rujak di pasar, dan kemudian dibilang sama maminya, Rachel juga mau satu waktu nanti in the future mau jadi tukang rujak. Nanti dia lihat apa, dia rubah lagi. I just give you an example that people are too fickle. Orang itu suka berubah-ubah. Galatia ayat 1 ayat 10 berkata demikian. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba bukan kepada manusia? Artinya saudara, kalau kita coba untuk menyenangkan, karena dalam kehidupan ini kita selalu akan dilema untuk menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Dan kalau saudara hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara gak usah pusing apa yang manusia pikirkan. Tapi kalau saudara hidup mendukakan hati Tuhan, dan saudara harus bisa memikirkan. Kenapa? Kalau saudara hidup mendukakan hati Tuhan, maka apapun yang saudara lakukan di luar, itu tidak lagi akan berarti. Karena kalau saudara sudah mendukakan hati Tuhan, apapun yang saudara lakukan di luar, adalah hal-hal yang akan membuat Tuhan sedih. Saudara sekali, saudara gak bisa menjadi orang yang sukses kalau saudara mau hidup menyenangkan semua orang. Saya ada satu cerita. Seorang tua bersama dengan cucunya dan dengan seekor keledai. Dan kemudian pertama-tama mereka mau pergi dari satu desa ke desa berikutnya. Kemudian opanya itu bilang sama cucunya, ya udah kamu ada di atas keledai aja. Dan kemudian mereka berjalan, orang tuanya di samping keledai anak cucunya itu naik di atas keledai. Lewat satu desa dan orang-orang desa memperhatikan. Dan orang desa selalu bilang begini, opanya memang gak tahu diri ya. Dia bilang, cucunya gak tahu diri ya. Masa opanya suruh jalan, dianya ada di atas keledai. Nah karena semua orang bicara seperti itu, akhirnya mereka berumbuk dan berkata, cucunya bilang, opa masa sekarang opa yang jalan, saya yang di atas keledai. Ya udah gantian deh. Saya turun, opa yang ada di atas keledai. Ya udah mereka lewat lagi, jalan lagi, terus lewat satu desa lagi. Saat ke desa yang kedua, orang-orang berkata demikian. Itu opanya gak tahu diri. Kasihan dong cucunya yang harus jalan, opanya enak-enak di atas keledai. Dan akhirnya opanya bilang sama cucunya, ya udah kalau begitu opa jalan saja. Kita sama-sama jalan, kita gandeng keledainya. Dan masuk ke desa yang ketiga, dan di desa yang ketiga berkata, itu dua orang bodoh banget sih. Cuma nenteng keledainya saja. Kenapa enggak salah satunya atau dua-duanya ada di dalam, dia duduk di atas keledai. Dan akhirnya karena dengar
orang bicara seperti itu, akhirnya opanya bilang sama cucunya, yuk kita saat ini duduk di atas keledai. Jadi dua-duanya sekarang ada di atas keledai. Masuk ke desa yang keempat. Di desa keempat, orang-orang semua bicarakan. Dia bilang, itu dua-dua orang yang benar-benar gak tahu diri. Kasihan kan keledainya. Kan berat jadi dua orang ada di atas keledai. Saudara, saya mau ambil cerita seperti ini. Kalau saudara mau hidup menyenangkan semua orang, saudara gak akan pernah bisa sukses. Karena kita gak bisa menyenangkan telinga semua orang. Artinya the point of the story, if you listen to every critics, you will lose your assurance of success. Engkau akan kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang sukses. 3 hal yang kita sudah pelajari. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Yang kedua, kegagalan bisa menjadi jalan menuju kepada kesuksesan. Yang ketiga, kegagalan pasti bisa terjadi bila kita berupaya selalu menyenangkan semua orang. Yang keempat, yang terakhir. Kegagalan adalah ujian yang Tuhan berikan bagi kita. Paulus menyadari bahwa apa yang dia alami yang kelihatannya sebuah kegagalan demi kegagalan menurut banyak orang. Itu merupakan sebuah ujian. Life is full of tests. Kalau saudara gak mau hidup, kalau saudara gak mau melalui ujian, saudara gak perlu hidup. Selama kita masih hidup, kita akan mengalami yang namanya ujian lepas ujian. Ingat dari kita TK, SD, SMP, SMA, untuk kita bisa naik tingkatan kita harus lewati ujian-ujian kan. Ujian praktek, ujian menulis, bahkan olahraga aja ada ujian, nyanyi aja ada ujian. Nah, saya kalau bicara untuk ujian, untuk kelas, kelas menyanyi atau kelas seni ya? Kelas apa tuh namanya? Kelas kesenian contohnya. Iya, suruh tulis not balok di depan. Waduh, paling udah deh. Mungkin bukan kalau ada di atas fail, lebih dari atas fail sekali. Tapi yang saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan seperti itu. Waktu saya sekolah di Amerika bersama dengan istri saya, kita berkompetisi. Ya sama-sama karena ada di kelas, ada beberapa kelas yang kita kelasnya sama-sama. Jadi ya puji Tuhan sih, selama ini mungkin dari 10 tes, 9 tes saya lebih bagus daripada istri saya. Apalagi kalau tes matematika atau apa, walaupun ya karena bukannya saya lebih pintar, karena saya lebih rajin aja belajarnya. Kalau dia mungkin sehari sebelum tes dia belajar, dia dapat nilai 8. Nah saya mungkin 3 minggu sebelum tes saya belajar, terus dapat nilainya ya 8,3, beda sedikit. Jadi saudara bisa tahu sebenarnya yang lebih pintar siapa. Tapi saya ingin katakan di dalam kehidupan banyak tes-tes yang harus kita jalankan. Mata saya sempat minus dan saat ini udah plus. Sebelum tahu matanya minus atau plus atau ada perubahan ya tes mata, tes telinga, tes darah. Tes apa lagi? Tes flexibility. Kenapa flexibility itu ya penting supaya nanti kita menghindari semakin kita usia kita nggak gampang cedera di pinggang kita. Atau balancing test, ya mungkin kita kakinya seperti ini ya, kita mungkin berdiri seperti ini, kalau digeser sedikit. Nah seperti ini kan itu bicara mengenai balance test, tes keseimbangan. Terus kemudian setelah dari sini, ya terus kemudian kita harus pegang kakinya seperti ini. Terus kemudian setelah ini kaki kita harus dimajuin ke depan. Nah seperti ini. Nah kalau kita gak kuat, gak bisa balance, ya kita pasti akan jatuh. Banyak lagi core muscle test. Jadi tes demi tes di dalam kehidupan. Firman Tuhan berkata demikian. Bahwa engkau di sini dikata sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Wow, Tuhan menguji kita. Namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Contoh saudara, misalnya kilang minyak. Saat ini kita lagi mau membangun banyak kilang minyak di Indonesia. Nah kilang minyak itu kan akan memproduksi gas murni dan bensin. Itu hasil outputnya. Tapi sebelumnya itu kan berasal dari minyak mentah.
Tapi supaya bisa mendapatkan gas murni dan bensin menjadi hasil yang baik dari minyak mentah itu atau crude oil itu harus di-refined. Segala elemen-elemen yang tidak baik, yang tidak bagus, segala macam bentuk gas yang perlu disingkirkan, itu dimurnikan sedemikian rupa sehingga akhirnya outputnya bisa menjadi gas murni atau bensin dari minyak mentah. Nah, seringkali dalam kehidupan, Tuhan izinkan dapur kesengsaraan datang terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk supaya di hidup kita dimurnikan. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Supaya hidup kita benar-benar bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan rencanakan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara tahu ada satu survei yang dilakukan di Amerika. Dan survei ini memberikan sebuah pertanyaan, kapan waktunya iman Anda bertumbuh dengan luar biasa? Sekali lagi, kapan waktunya atau dalam situasi seperti apa iman saudara bertumbuh dengan luar biasa? Saudara tahu jawaban nomor 1? Jawaban nomor 1 berkata, iman saya bertumbuh luar biasa pada saat saya sedang ada dalam tantangan, ujian, dapur kesengsaraan. Dan di saat titik terendah dalam hidup saya, disitulah saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena tanpa Tuhan, saya tidak akan pernah berhasil. Saat ini kita sedang mengalami musibah yang luar biasa seluruh dunia. Dengan corona atau COVID-19. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Ingat, bahkan pada justru dalam situasi seperti ini, Tuhan sedang menguji kita. Mungkin rasanya panas. Mungkin ada waktunya saudara berkata begini, Tuhan udah selesai belum sini waktu pengujiannya? Tuhan sudah selesaikah dapur kesengsaraan yang saya harus jalankan? Saudara mau tahu selesai atau tidak? Tadi firman Tuhan bicara mengenai pengrajin perak. Bagaimana pengrajin perak itu tahu kalau perak itu sudah menjadi murni. Perak itu akan dipanaskan. Memanaskan yang tidak murni bahkan sampai 1800 derajat. Memanaskan yang tidak murni sampai terus dipanaskan, dimurnikan sampai si pengrajin perak itu bisa melihat peraknya itu benar-benar seperti kaca. Dia bisa melihat wajahnya di perak tersebut benar-benar kinclong. Dia bisa melihat seperti pantulan kaca. Nah, Tuhan pakai ilustrasi seperti ini. Bukan seperti perak yang murni, tapi kita dipanaskan dalam dapur kesengsaraan. Kalau saudara tanya, kapan sih selesainya? Jawaban Tuhan adalah, dapur kesengsaraan itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Untuk memurnikan, membuang hal-hal yang kotor. Sampai Tuhan bisa melihat wajahnya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, ingat kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Kedua, Tuhan bisa pakai kegagalan untuk menjadi jalan menuju kepada kesuksesan. Ketiga, kalau saudara mau menjadi orang sukses, saudara gak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau saudara mau jadi orang gagal, cobalah untuk menyenangkan semua orang. Sebagai penutup, Rasul Paulus dianggap gagal. Kenapa? Dia tidak populer. Kemanapun dia berada, dia dikejar-kejar. Demo ada di mana-mana. Dia lebih banyak di penjara daripada banyak di hotel. Kapalnya pernah terdampar, dia dipukul, dia dilempari batu. According to Ignatius, when Nero was emperor, pada saat itu Paulus ada di penjara di Rom, dan kemudian dia ditarik dari penjara, kemudian lehernya dipenggal. Itu lebih cepat sih daripada waktu disalib. Jadi lehernya dipenggal, jadi dalam hitungan detik lehernya lepas dari tubuhnya. Tapi pada saat waktu lehernya dipenggal,
dipotong istilahnya. Saudara pikir, wah gagal. Padahal detik berikutnya, dia ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara pikir itu gagal? No. Karena Tuhan bisa merubah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan. Kita menamakan anjing kita Nero. Kita tidak menamakan anjing kita Paulus. Tapi kita namakan anak kita Paulus. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Artinya never give up. Ingat yang pertama, kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Yang kedua, kegagalan bisa menjadi jalan menuju kepada kesuksesan. Yang ketiga, kegagalan pasti terjadi bila kita selalu berupaya menyenangkan semua orang. Yang keempat, ingat kegagalan adalah ujian yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kalau Tuhan kasih ujian dan kita bertahan, bergantung pada Dia, maka kita akan lulus ujian dan kau akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Never give up, jangan pernah menyerah. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Benar sekali bahwa firman Tuhan itu penerang bagi kehidupan kita, bukan? Mungkin saat ini setelah kita mendengarkan khotbah, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada ujian demi ujian yang Tuhan berikan. Dan saat ini mungkin ada ujian lagi, yaitu pada saat kita mau memberi untuk Tuhan. Banyak kita mungkin ragu-ragu, banyak kita mungkin berkata, Tuhan, aku lagi susah, masa pandemi ini lagi banyak masalah. Tetapi saya yakin, saya percaya ujian ini akan menjadi suatu ujian yang membuat kita justru akan semakin diberkati. Mari siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih kalau hidup kami sampai hari ini sangat amat dipelihara oleh Tuhan. Benar sekali, begitu banyak ujian yang harus kami lalui, tapi kami percaya setiap ujian akan membawa kebaikan bagi kami. Kami siap memberi Tuhan di dalam persembahan ini karena kami percaya ini akan menjadi sesuatu yang baik juga bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Ingat kita telah ditakdirkan menjadi pemenang. Artinya sekalipun kita mengalami kegagalan di dalam segala aspek kehidupan kita, waktu kita libatkan Tuhan, Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Karena itu ingat, kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Yang menjadi akhir dari segala-galanya adalah waktu kita menyerah. Wow, betul sekali. Dan kita percaya setelah kita dengar khotbah hari ini, kita gak akan nyerah dan pasti kita akan keluar menjadi pemenang. Mari kita satu di dalam doa. Percaya bahwa berkat Tuhan ya dan amin. Katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah keluargamu, amin. Diberkatilah kesehatanmu, amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, amin. Diberkatilah harapan dan doamu. Amin. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, sampai ketemu lagi minggu depan. God bless God bless you.